Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Di sudut kota yang ramai, terdapat sebuah warung kaki lima yang tampak biasa-biasa saja. Tetapi siapa sangka, di balik papan kayu yang sederhana, tersembunyi rahasia kelam yang mengubah hidup pemiliknya selamanya. Pak Wiryo, seorang pria paruh baya dengan senyum ramah, menjalankan warungnya bersama Bu Sri, istrinya yang setia. Mereka berjuang keras untuk menghidupi keluarga, tetapi sepinya pengunjung membuat mereka terpaksa mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Dalam keputusasaannya, Pak Wiryo terjerumus ke dalam dunia pesugihan, mengikat janji dengan makhluk gaib demi mendapatkan kekayaan. Namun, impian itu segera berujung pada mimpi buruk ketika keanehan mulai terjadi. Makanan berbau aneh dan pelanggan yang menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah mereka dapat mengatasi kesepakatan yang mengerikan dan menemukan jalan kembali ke kehidupan normal? Bergabunglah dalam kisah penuh teka-teki ini, di mana setiap suapan makanan menyimpan rahasia dan setiap pengunjung mungkin membawa petaka. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Pak Wiryo duduk termenung di depan warungnya, memandangi jalan yang sesekali dilalui motor dan mobil, tetapi tak satu pun dari mereka yang berhenti di warungnya. Sudah hampir setengah tahun ia membuka warung kaki lima ini, tapi pengunjung yang datang bisa dihitung dengan jari. Pagi itu, warungnya masih kosong. Hanya asap dari wajan yang terus mengepul. "Yah Wir, begini terus. Gimana mau bayar utang ke rentenir?" Istrinya Bu Sri ikut duduk di sebelahnya. Wajahnya tampak cemas, tetapi ia sudah terbiasa dengan situasi yang tak kunjung membaik. Pak Wiryo hanya mengangguk lemah. Memang benar, sejak warung ini buka, mereka belum sekalipun mampu menutup modal. Setiap bulan, ia harus berjuang keras hanya untuk membayar cicilan utang. Warung mereka sebenarnya terletak di tempat yang strategis, di pinggir jalan utama, tapi entah kenapa orang-orang enggan mampir. "Kamu udah coba segala cara kan? Pasang spanduk, bikin promosi?" tanya Bu Sri. Pak Wiryo mengangguk lagi. "Udah Bu, tapi tetap aja, orang-orang lebih milih makan di warung sebelah yang lebih ramai." Mereka terdiam sejenak, mendengarkan suara kendaraan yang terus berlalu lalang tanpa memperhatikan warung mereka. "Kamu nggak kepikiran buat cari jalan lain?" Bu Sri tiba-tiba bertanya dengan nada yang agak berbeda. "Aku dengar dari Mbok Warti ada cara buat usaha cepat laris pul." Pak Wiryo mengernyit. "Maksudmu?" Bu Sri menunduk sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. "Pesugihan, Pak. Kata Mbok Warti, ada dukun yang bisa bikin usaha laris manis. Orang-orang banyak yang udah coba dan berhasil." "Pesugihan?" Pak Wiryo tertawa pahit. "Aku nggak percaya yang begituan. Lagi pula, kita ini orang kecil, Bu. Nggak mau main-main sama hal-hal yang aneh." Namun, dalam hati, Pak Wiryo mulai memikirkan kata-kata istrinya. "Pesugihan? Benarkah ada cara seperti itu untuk mengubah nasib?" Selama ini ia tak pernah percaya pada hal-hal mistis, tapi kondisi keuangan yang semakin menipis membuat pikirannya mulai bimbang. Mungkinkah ada jalan pintas untuk keluar dari kesulitan ini? Hari demi hari berlalu, dan warung Pak Wiryo tetap sepi. Semakin lama, pikirannya semakin tertarik pada ide pesugihan yang disebut Bu Sri. Sampai akhirnya, pada suatu malam, saat warung mereka kembali tutup lebih awal karena tak ada pembeli, Pak Wiryo memutuskan untuk bertanya lebih lanjut pada Mbok Warti. Suatu sore, Pak Wiryo mendatangi rumah Mbok Warti yang tak jauh dari warungnya. Rumah itu sederhana, tapi terkenal sebagai tempat banyak orang datang untuk mencari solusi dari masalah-masalah hidup mereka. "Pak Wiryo, lagi ada masalah apa?" Mbok Warti menyambut dengan senyum tipis, seakan sudah tahu maksud kedatangannya. Pak Wiryo gugup sejenak sebelum menjawab.
Saya dengar dari istri saya soal dukun yang bisa bantu usaha saya biar laris. Mbok Warti tertawa kecil. Jadi kamu udah mulai tertarik ya? Memang, di zaman susah kayak sekarang, pesugihan jadi salah satu pilihan buat orang-orang yang terjepit. Tapi kamu harus tahu, ini bukan jalan yang gampang. Ada harga yang harus dibayar. Harga? Maksudnya apa, Mbok? Pesugihan itu nggak cuma sekadar ngeluarin uang atau sesajen, Pak. Ada syarat-syarat yang harus kamu ikuti. Kalau kamu nggak siap, sebaiknya jangan coba-coba. Pak Wiryo terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa mencari jalan pintas selalu ada risikonya. Tapi keadaan memaksanya untuk bertindak. Kalau begitu, Mbok, saya mau tahu lebih lanjut. Siapa dukunnya dan gimana caranya? Mbok Warti menatapnya sejenak, seolah mempertimbangkan apakah Pak Wiryo benar-benar siap untuk melangkah. Akhirnya dia berkata, ada seorang dukun di desa sebelah, namanya Mbah Suro. Dia memang terkenal bisa bantu usaha orang-orang jadi laris. Tapi ingat, kamu harus ikuti semua instruksinya tanpa pertanyaan. Kalau melanggar, akibatnya bisa fatal. Malam itu Pak Wiryo pulang dengan hati yang penuh kebimbangan. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin yakin bahwa ia harus mencoba. Keadaan sudah terlalu mendesak. Utang menumpuk dan warungnya tak kunjung menghasilkan. Besoknya, ia memutuskan untuk menemui Mbah Suro. Di pagi yang tenang, Pak Wiryo berangkat ke desa sebelah, di mana Mbah Suro tinggal. Rumah Mbah Suro berada di pinggiran desa, di tengah hutan bambu yang tampak angker. Saat sampai di sana, perasaan takut mulai menjalar di tubuhnya, tapi ia tetap melangkah maju. Seorang pria tua dengan janggut panjang dan mata yang tajam membuka pintu. "Saya sudah menunggu," kata Mbah Suro dengan suara serak. Tanpa perlu banyak bicara, Pak Wiryo tahu bahwa dukun itu sudah tahu apa yang diinginkannya. "Kamu ingin warungmu laris, kan?" Mbah Suro melanjutkan. "Ada syarat yang harus kamu penuhi." "Apa syaratnya, Mbah?" Mbah Suro tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam rumahnya. "Ini, letakkan benda ini di dalam warungmu, tepat di bawah meja dapur. Jangan pernah memindahkannya. Setiap malam Jumat, lakukan ritual yang akan aku ajarkan. Kalau kamu bisa menjalankan semua dengan benar, dalam waktu singkat warungmu akan penuh pembeli." Pak Wiryo mengangguk, meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia mengambil kotak kayu itu dengan tangan gemetar. "Dan ingat," tambah Mbah Suro, "jangan pernah melanggar. Karena pesugihan ini bukan hanya soal uang, tapi nyawa." Pak Wiryo masih merasakan kegelisahan ketika malam mulai merambat turun. Kotak kayu yang diberikan oleh Mbah Suro terasa berat di tangannya, meskipun ukurannya kecil. Ia memandangi benda itu sambil duduk di sudut warung yang sudah tertutup rapat. Istrinya Busri mondar-mandir di belakang, merapikan dapur yang tidak terlalu banyak terpakai hari itu. "Kamu yakin ini yang terbaik, Pak?" tanya Busri dengan nada ragu. Matanya menatap suaminya penuh kecemasan. "Aku takut kalau ini bisa berakibat buruk buat kita." Pak Wiryo menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Bu, tapi kita nggak punya pilihan lain. Semua usaha udah kita coba. Ini yang terakhir. Kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua masalah." Busri terdiam. Ia tahu suaminya benar, tapi tetap saja ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. "Terus, benda itu buat apa? Emangnya harus disimpan di mana?" "Di bawah meja dapur," jawab Pak Wiryo, mengikuti instruksi Mbah Suro. "Nggak boleh dipindahin atau dibuka, apapun yang terjadi." Busri bergidik sedikit mendengar instruksi itu. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia hanya bisa pasrah mengikuti suaminya. Dalam hatinya, ia berdoa semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Malam itu, tepat pukul 11, Pak Wiryo menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk ritual pertama. Menurut instruksi Mbah Suro, ritual harus dilakukan setiap malam Jumat. Ia harus menyalakan 3 lilin hitam, menempatkan sebuah cermin kecil di depan kotak kayu itu, dan mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh Mbah Suro. Mantra itu terdengar asing dan tidak masuk akal, tapi Pak Wiryo tahu bahwa ia tidak boleh mengabaikan satu pun detail. Mantra ini akan mengundang pengunjung,
kata Mbah Suro saat mereka terakhir bertemu. Tapi ingat, pengunjung itu bukan hanya manusia biasa. Kadang-kadang mereka berasal dari tempat yang berbeda, dan kamu tidak boleh berinteraksi terlalu dekat dengan mereka. Pak Wiryo tidak terlalu mengerti apa maksudnya waktu itu. Tapi sekarang, ketika ia menyiapkan semua bahan untuk ritual, kata-kata Mbah Suro kembali terngiang-ngiang di kepalanya. Pengunjung dari tempat yang berbeda, gumamnya pelan. Ia berusaha menepis kekhawatiran itu, meskipun rasa takut mulai menyelinap di dadanya. Setelah semuanya siap, Pak Wiryo mulai membaca mantra dengan suara pelan tapi mantap. Udara di sekitar warung terasa semakin dingin, dan lampu-lampu di jalan mulai berkedip aneh. Bu Sri, yang berada di dalam rumah, ikut merasakan perubahan suasana. Ia berusaha tidak memikirkan hal itu, fokus pada pekerjaannya di dapur. Semoga ini semua berhasil, Pak, gumam Bu Sri sambil memandangi suaminya yang duduk khusyuk menghadap kotak kayu. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Pak Wiryo membuka warung di pagi hari, pengunjung mulai berdatangan. Awalnya hanya 1-2 orang, lalu perlahan-lahan jumlahnya bertambah. Warung yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi orang-orang yang datang dari berbagai arah. "Pak, ini beneran ya? Warung kita rame," kata Bu Sri, masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Wiryo tersenyum lega, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa takut yang tersisa. "Alhamdulillah, Bu. Mungkin ini beneran hasil dari ritual itu." Orang-orang terus berdatangan, bahkan sampai larut malam. Warung Pak Wiryo yang biasanya tutup lebih awal, kini buka hingga tengah malam. Bu Sri dan Pak Wiryo harus bekerja keras melayani semua pengunjung yang datang tanpa henti. Tapi mereka tidak mengeluh, karena uang yang masuk lebih dari cukup untuk menutup semua kebutuhan mereka. "Ini baru awal, Pak. Kalau begini terus, kita bisa bayar semua utang," kata Bu Sri dengan senyum mengembang di wajahnya. Pak Wiryo hanya mengangguk, tapi pikirannya kembali teringat pada peringatan Mbah Suro. Pengunjung dari tempat yang berbeda. Apakah semua orang yang datang ke warung ini benar-benar manusia biasa? Seminggu kemudian, ketika malam Jumat berikutnya tiba, Pak Wiryo melakukan ritual lagi. Seperti biasa, ia menyiapkan lilin, cermin, dan kotak kayu itu. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara angin berdesir kencang di luar. Warung sudah sepi, tapi Pak Wiryo merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Ia mengucapkan mantra dengan hati-hati, memastikan setiap kata diucapkan dengan benar. Setelah selesai, ia memandangi kotak kayu itu untuk beberapa saat, berharap tidak ada yang aneh terjadi. Namun saat ia hendak mematikan lilin, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. Sebuah ketukan pelan, seperti seseorang yang datang terlambat. "Siapa yang datang malam-malam begini?" pikir Pak Wiryo. Dengan perasaan cemas, ia berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Tapi Pak Wiryo tahu bahwa bukan itu masalahnya. Aroma itu terasa lebih misterius dan menyeramkan, seolah berasal dari tempat yang tidak biasa. Meski demikian, mereka tetap melanjutkan usaha, berharap aroma itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika malam menjelang, warung dipenuhi pengunjung yang lebih ramai dari sebelumnya. Mereka semua tampak sangat lapar dan menikmati hidangan dengan lahap. Namun, Pak Wiryo mulai memperhatikan satu hal yang mencolok. Banyak di antara pengunjung yang datang tidak terlihat seperti orang biasa. Beberapa dari mereka memiliki mata yang gelap dan tampak tidak manusiawi. "Bu, lihat orang-orang ini," bisiknya pada Bu Sri. "Sepertinya ada yang aneh dengan mereka." Bu Sri juga merasakan hal yang sama. "Aku juga ngerasa gitu, Pak. Tapi kita butuh uang, jadi mau bagaimana lagi?" Jawabnya dengan cemas. Semakin malam, pengunjung semakin banyak, dan di antara mereka ada beberapa yang sangat mencolok. Mereka datang dengan pakaian aneh, wajah pucat, dan seringkali berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Pak Wiryo dan Bu Sri merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia yang penuh dengan hal-hal aneh. Suatu malam, ketika warung sudah sepi dan hanya menyisakan beberapa pengunjung, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seorang pengunjung wanita, terlihat sangat cantik tetapi dengan ekspresi wajah yang kosong, tiba-tiba berdiri dan mulai mengoceh. "Aku lapar, berikan aku makanan," teriaknya dengan nada tinggi. Pak Wiryo dan Bu Sri saling memandang,
terkejut dengan perilaku wanita itu. Mereka berusaha menenangkan pengunjung lain yang terlihat bingung. "Tenang Bu, nanti kami siapkan makanan," kata Bu Sri dengan suara gemetar. Namun wanita itu tampaknya tidak mendengarkan. Ia berlari ke arah dapur dan mulai merusak peralatan masak. "Aku butuh makanan, tidak bisa menunggu lagi," teriaknya sambil merobek-robek bahan makanan. "Woi, kenapa kamu bertindak seperti ini?" Pak Wiryo berusaha menghentikannya. Dalam suasana yang tegang, dua pengunjung lain ikut melawan, dan tiba-tiba situasi menjadi sangat tidak terkendali. Pengunjung-pengunjung lain mulai berlarian keluar, panik melihat kekacauan. "Kita harus pergi dari sini," teriak seorang lelaki, dan dalam sekejap, warung itu dipenuhi teriakan dan keributan. Pak Wiryo dan Bu Sri tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa melihat saat beberapa pengunjung melarikan diri ke jalan. "Ini semua salah kita, Bu. Kita harus menghentikan semua ini," Pak Wiryo berseru dengan wajah ketakutan. Setelah insiden itu, pengunjung yang tersisa tampak berbeda. Mereka tidak lagi tampak lapar, tetapi lebih seperti hantu yang berkeliaran. Mereka bergerak lambat dan matanya kosong, seolah tidak memiliki kesadaran. Pak Wiryo dan Bu Sri merasa mual melihat pemandangan itu. Mereka berdua berdiri di belakang meja, terperangkap dalam ketakutan. Ketika malam semakin larut, pengunjung mulai pergi satu persatu, dan ketika fajar menyingsing, warung itu kembali sepi. Namun, rasa cemas tetap menyelimuti hati Pak Wiryo dan Bu Sri. "Mungkin kita harus menutup warung ini, Pak. Aku takut jika ini terus berlanjut," kata Bu Sri, suaranya bergetar. "Tapi kita tidak punya pilihan, Bu. Uang ini sangat penting. Jika kita tutup, kita akan kembali ke kehidupan yang sulit," jawab Pak Wiryo, walaupun ia juga merasakan ketakutan yang sama. Akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan usaha, tetapi dengan lebih berhati-hati. Namun keanehan belum berakhir. Beberapa hari kemudian, salah satu pengunjung yang sangat aneh itu kembali, tapi kali ini tanpa berlama-lama. Ia datang dan langsung duduk di meja, meminta hidangan yang sama setiap kali. Nasi goreng dengan tambahan sambal yang sangat pedas. Pak Wiryo dan Bu Sri bingung. "Dia selalu datang lagi, Pak. Apa yang membuatnya betah di sini?" tanya Bu Sri. "Kita harus mengawasi pengunjung ini lebih dekat, Bu. Aku tidak suka dengan apa yang terjadi," jawab Pak Wiryo. Sementara itu, aroma aneh dari dapur semakin kuat. Setiap kali Bu Sri memasak, ada suara-suara halus yang terdengar, seolah-olah ada bisikan dari makanan yang sedang dimasak. Suara itu sangat pelan, tetapi bisa mereka dengar dengan jelas. Suatu malam, saat memasak, Bu Sri memutuskan untuk mengabaikan suara-suara itu. "Mungkin aku hanya berhalusinasi," pikirnya, tetapi ketika ia mengaduk nasi goreng, tiba-tiba panci terangkat sendiri dan terjatuh ke lantai. "Pak, ini ada yang tidak beres," teriak Bu Sri, wajahnya pucat. Pak Wiryo segera berlari ke dapur dan melihat semua kekacauan. "Apa yang terjadi, Bu?" tanyanya dengan panik. "Panci itu jatuh sendiri, Pak. Aku tidak menyentuhnya," jawab Bu Sri, suaranya bergetar. Pak Wiryo berusaha menenangkan istrinya. "Tenang, Bu. Mungkin kita hanya terlalu stres." Namun seiring berjalannya waktu, keanehan semakin menjadi-jadi. Pengunjung-pengunjung yang datang tampak semakin aneh, dan beberapa dari mereka menghilang tanpa jejak. Suatu pagi, ketika mereka membuka warung, Bu Sri menemukan sebuah catatan di meja. "Kami butuh lebih banyak makanan. Sediakan lebih banyak atau kami akan datang mengambilnya sendiri." Bulu kuduk Pak Wiryo merinding membaca catatan itu. Siapa yang mengirimkan ini? Kenapa mereka memperlakukan kita seperti ini? Kegelisahan terus menyelimuti hati mereka. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semakin terjebak dalam kegelapan pesugihan yang tidak terduga. Kehidupan di warung Pak Wiryo dan Bu Sri semakin terasa tidak normal. Setiap hari, aroma aneh dari makanan yang dimasak semakin kuat, dan pengunjung yang datang tampak lebih menyeramkan. Rasa cemas tak kunjung hilang, dan setiap malam, ketika warung ditutup, mereka selalu merasa ada yang mengawasi dari kegelapan. Satu malam, ketika semua pengunjung sudah pergi, Bu Sri duduk di teras warung sambil menggenggam tangan suaminya. "Pak, aku tidak bisa terus seperti ini. Rasanya seperti kita terjebak dalam mimpi buruk," katanya dengan mata berkaca-kaca.
Pak Wiryo mengangguk, merasakan kepanikan yang sama. Aku juga merasakannya, Bu. Tapi kita butuh uang ini. Kita tidak bisa kembali ke hidup yang dulu. Bagaimana jika kita menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin ada cara untuk keluar dari semua ini, Bu Sri menyarankan. Berusaha mencari jalan keluar. Dengan rasa putus asa, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pengunjung-pengunjung aneh dan aroma misterius yang mengelilingi warung mereka. Keesokan harinya, mereka pergi ke pasar untuk bertanya kepada para pedagang tentang siapa yang mungkin tahu tentang pesugihan. Di pasar, mereka bertemu dengan seorang penjual bumbu tua, Pak Joko, yang terkenal sebagai orang yang mengetahui banyak hal tentang hal-hal gaib. Pak Joko, kami butuh bantuanmu. Warung kami jadi ramai, tapi ada sesuatu yang aneh. Banyak pengunjung yang aneh dan makanan yang dimasak mengeluarkan aroma yang tidak biasa, kata Pak Wiryo. Pak Joko menatap mereka dengan serius. Kalian harus hati-hati. Mungkin ada kekuatan gaib yang terlibat di sini. Apa kalian melakukan sesuatu yang tidak biasa sebelum semua ini terjadi? Tanyanya. Ya, kami melakukan pesugihan. Bu Sri menjawab dengan suara pelan, merasa bersalah. Pak Joko menggelengkan kepalanya. Itu bahaya. Pesugihan bisa membawa keberuntungan, tapi juga ada konsekuensinya. Jika kamu tidak hati-hati, itu bisa membahayakan hidup kalian. Mendengar peringatan itu, Pak Wiryo dan Bu Sri merasakan ketakutan yang lebih dalam. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Pak Wiryo. Cari tahu lebih banyak tentang mereka yang datang ke warung kalian. Apakah mereka menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar makanan? Dan hati-hati dengan aroma itu. Itu bisa jadi tanda bahwa mereka sedang menunggu sesuatu dari kalian. Pak Joko memberi saran sebelum melanjutkan jualan bumbunya. Setelah mendengarkan nasihat Pak Joko, Pak Wiryo dan Bu Sri memutuskan untuk lebih memperhatikan pengunjung-pengunjung yang datang ke warung. Mereka mulai mencatat siapa yang datang, apa yang mereka pesan, dan bagaimana perilaku mereka. Malam berikutnya, saat warung penuh dengan pengunjung, mereka melihat seorang lelaki tua dengan mata gelap yang duduk di sudut. Ia terlihat sangat tidak nyaman, terus memandang ke arah dapur. Pak Wiryo merasa ada yang tidak beres dan berusaha untuk mendekatinya. Selamat malam, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Pak Wiryo dengan ramah. Lelaki tua itu menatap Pak Wiryo dengan tatapan tajam. Kau harus berhenti. Mereka tidak senang dengan apa yang kau lakukan, katanya dengan suara serak. Siapa yang tidak senang? Tanya Pak Wiryo, penasaran. Mereka yang datang setiap malam. Mereka bukan manusia biasa. Mereka ingin mengambil sesuatu dari kalian, jawab lelaki tua itu. Kekhawatiran menyelimuti hati Pak Wiryo. Apa yang mereka inginkan? Tanyanya. Keberuntungan yang kau dapatkan dengan cara yang salah. Kembali ke jalur yang benar, atau kau akan kehilangan segalanya. Lelaki tua itu mengingatkan sebelum bangkit dan pergi tanpa berkata lebih lanjut. Sementara itu, Bu Sri berdiri di belakang, mendengarkan dengan seksama. Pak, kita harus serius tentang ini. Kita tidak bisa terus melanjutkan usaha ini jika ada bahaya, ujarnya. Mungkin kita harus menutup warung dan mencari cara lain untuk bertahan hidup. Kita bisa mencoba berjualan makanan biasa tanpa pesugihan, saran Pak Wiryo. Tapi keputusan itu tidak mudah. Uang yang didapat dari warung sudah mengubah hidup mereka, dan mereka merasa terjebak antara keberuntungan dan bahaya. Malam berikutnya, saat warung kembali ramai, aroma aneh itu kembali mengisi udara. Bu Sri merasa mual dan mulai berlari ke toilet untuk muntah. Saat ia berada di dalam, suara-suara bisikan kembali terdengar dari dapur. Ambil semuanya, ambil semuanya. Suara itu terdengar pelan, seperti menggoda. Bu Sri merasa ketakutan dan segera kembali keluar. Pak, ada sesuatu yang tidak beres. Aku mendengar suara aneh dari dalam dapur, teriaknya. Pak Wiryo melihat wajah istrinya yang pucat. Apa maksudmu? Tanya Pak Wiryo. Suara-suara yang mengajak kita untuk mengambil sesuatu dari makanan. Seperti mereka menuntut sesuatu, jawab Bu Sri. Dengan perasaan tidak nyaman, mereka berdua sepakat untuk berbicara lagi dengan Pak Joko. Keesokan harinya, mereka kembali menemui penjual bumbu itu. Pak Joko,
kami mendengar suara-suara aneh dari dalam dapur. Apa artinya? Tanya Busri. Suara itu bisa jadi berasal dari makanan yang terpengaruh oleh kekuatan yang kau panggil. Jika tidak segera ditangani, bisa jadi mereka akan mengambil alih hidupmu sepenuhnya. Jawab Pak Joko, wajahnya serius. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Tanya Pak Wiryo. Kalian harus melakukan ritual untuk mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. Bersihkan semua bahan-bahan yang terpengaruh dan minta ampun kepada kekuatan yang telah kalian panggil. Hanya dengan cara itu kalian bisa selamat. Pak Joko menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, Pak Wiryo dan Busri merasa bingung dan ketakutan. Namun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan ritual tersebut. Mereka merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kegelapan yang mengelilingi warung mereka. Ketika malam tiba, mereka menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual. Saat melakukannya, mereka merasa bergetar di dalam diri mereka, seolah ada sesuatu yang berusaha menghalangi mereka. Mari kita lakukan ini, Pak. Kita harus berani. Busri menggenggam tangan suaminya, berusaha menguatkan. Pak Wiryo mengangguk. Kita harus berani menghadapi apapun yang terjadi malam ini. Ketegangan meningkat saat mereka memulai ritual, tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, suasana warung Pak Wiryo dan Busri sangat mencekam. Lampu temaram bergetar seolah merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka. Di tengah malam yang sunyi, pasangan itu sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk melakukan ritual pembersihan. Pak, apa kita benar-benar siap untuk ini? Busri bertanya, suaranya bergetar. Ia menatap lilin-lilin yang dinyalakan di sekeliling mereka, menciptakan bayangan menari di dinding. Harus siap, Bu. Ini satu-satunya cara kita bisa mengakhiri semua ini, jawab Pak Wiryo. Berusaha terdengar yakin meski hati kecilnya meragukan. Mereka mulai membaca doa yang diberikan oleh Pak Joko, dengan harapan bisa mengembalikan semua yang telah hilang. Ya Tuhan, ampuni kami. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kembalikan hidup kami yang dulu dan ambil semua yang tidak seharusnya ada di sini. Suara Pak Wiryo lirih, penuh harap. Namun saat mereka berdoa, aroma aneh yang sudah familiar itu semakin kuat. Busri merasa pusing, dan saat itu juga ia mendengar bisikan halus, seolah datang dari dalam dapur. Aku tidak suka dengan apa yang kalian lakukan. Suara itu semakin jelas. Semua ini sudah menjadi milikku. Busri menelan ludah, wajahnya pucat. Pak, ada yang salah. Kita harus berhenti, teriaknya. Pak Wiryo tidak ingin mengalah. Kita harus terus, kita tidak bisa mundur sekarang. Ia menjawab dengan semangat, meskipun rasa takutnya semakin menguat. Tiba-tiba, salah satu lilin padam dan suasana menjadi gelap. Mereka berdua terdiam, hanya mendengar suara detakan jantung masing-masing. Bu, ambil lilin cadangan, seru Pak Wiryo dengan nada panik. Tapi sebelum Busri bisa bergerak, suara bisikan itu kembali terdengar. Kau tidak bisa melarikan diri. Kau sudah mengikatkan diri dengan kami. Kini, ambil konsekuensinya. Di saat itu terjadi hal yang tidak terduga. Semua makanan yang mereka masak tiba-tiba mulai bergerak, seolah memiliki kehidupan sendiri. Makanan-makanan tersebut mengeluarkan suara aneh, dan aroma yang menyengat semakin tajam. Pak, lihat, teriak Busri, menunjuk ke arah kompor. Makanan yang sedang dimasak seolah menggelembung dan bergetar, seolah ingin melepaskan diri dari panci. Pak Wiryo panik. Apa yang terjadi? Ini tidak normal. Jangan biarkan mereka keluar. Busri berteriak, berusaha menahan panci. Namun panci itu terasa sangat panas, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Ketika Busri berusaha menahan panci, tiba-tiba panci itu terbang dari kompor dan menghantam dinding, menyemburkan isi makanan ke segala arah. Dalam sekejap, dapur dipenuhi oleh suara teriakan yang tidak bisa dijelaskan. Kita harus berhenti sekarang, teriak Busri sambil menutupi telinga. Pak Wiryo merasa terjebak. Tidak, kita harus bertahan, kita sudah sampai sejauh ini. Dia berusaha meyakinkan diri sendiri. Tapi suara bisikan itu semakin kencang, mengelilingi mereka, dan kegelapan di sekeliling dapur terasa semakin mendalam. Dalam kekacauan, Busri tersandung dan jatuh ke lantai, melihat bayangan gelap yang melayang di atas mereka.
Ambil makanan itu, aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Suara bisikan itu menggema, semakin menakutkan. Saranku, jangan dengarkan, kita harus berdoa lebih keras. Pak Wiryo berteriak sambil mencoba memfokuskan diri. Tetapi suara itu terus-menerus mengganggu konsentrasinya. Akhirnya, dengan segenap kekuatan, Pak Wiryo mulai berteriak. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak ingin apapun dari kalian. Kami ingin hidup kami kembali. Suara bisikan itu mereda sejenak, memberi mereka sedikit harapan. Namun, tiba-tiba cahaya lilin mulai berkedip, dan kegelapan mulai merangsek masuk. Saatnya untuk membayar. Kalian ingin keluar dari kesepakatan ini? Harganya adalah jiwa kalian. Teriak suara itu. Busri dan Pak Wiryo merasa ketakutan, namun mereka terus membaca doa, berusaha mengusir semua kegelapan yang mengancam mereka. Dan saat itulah, sebuah cahaya terang menyelimuti dapur. Tiba-tiba, semua makanan yang bergerak berhenti dan kembali ke tempatnya. Suara bisikan itu menghilang, dan suasana menjadi tenang. Apakah kita berhasil? Tanya Busri. Napasnya terengah-engah. Entahlah, Bu. Kita harus menunggu. Tapi sepertinya semuanya sudah tenang sekarang. Jawab Pak Wiryo, merasa lega meski tetap khawatir. Namun saat mereka berusaha mengumpulkan diri, tiba-tiba mereka mendengar ketukan keras di pintu. Keduanya saling memandang dengan gelisah. Siapa itu? Tanya Busri, suaranya bergetar. Mungkin pengunjung? Pak Wiryo menjawab ragu. Tapi saat ia membuka pintu, yang mereka temukan adalah sosok lelaki tua yang sama, yang mereka temui di warung sebelumnya. Kau sudah melakukan ritual? Tanyanya dengan wajah serius. Ya, tapi ada sesuatu yang aneh. Kami mendengar suara dan melihat makanan bergerak, Pak Wiryo menjelaskan. Lelaki tua itu menggeleng. Kau harus bersiap. Konsekuensi dari pesugihan ini belum berakhir. Mereka tidak suka dengan tindakanmu dan akan datang kembali. Mendengar peringatan itu, hati Busri dan Pak Wiryo bergetar. Apa yang harus kami lakukan? Busri bertanya. Rasa panik kembali menguasai. Kalian harus mencari cara untuk menebus kesalahan ini. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lelaki tua itu menjelaskan, lalu menghilang dalam sekejap. Busri dan Pak Wiryo merasa putus asa. Meskipun ritual itu memberi mereka sedikit harapan, kenyataan yang mereka hadapi tetap menakutkan. Malam itu, mereka berdua duduk di luar warung, menatap bintang-bintang yang bersinar. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Busri bertanya, suaranya penuh ketakutan. Kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang kekuatan ini. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini, jawab Pak Wiryo dengan tegas. Mereka berdua sepakat untuk mencari cara untuk menebus kesalahan yang telah mereka buat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ancaman yang lebih besar sedang menunggu mereka di depan. Hari-hari berlalu setelah malam penuh ketegangan itu, dan warung Pak Wiryo serta Busri tidak pernah sepi pengunjung. Namun, bayang-bayang kegelapan masih membayangi mereka. Setiap malam mereka terbangun oleh suara bisikan yang mengganggu, seolah mengingatkan mereka akan kesepakatan yang tidak dapat diubah. Pak, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari jawaban. Busri mengungkapkan kekhawatirannya saat mereka menyiapkan bahan-bahan untuk jualan. Bu, aku tahu, tapi kemana kita harus pergi? Tanya Pak Wiryo, sambil mengaduk kuah soto yang mulai menguap. Dulu saat aku masih kecil, nenekku pernah bercerita tentang seorang dukun di desa sebelah. Dia terkenal bisa membantu orang-orang yang terjebak dalam pesugihan. Kata Busri, matanya berbinar sedikit. Dukun, apakah itu aman? Pak Wiryo mengernyit. Ia tahu banyak orang yang mengandalkan dukun, tetapi hasilnya seringkali lebih buruk daripada yang diharapkan. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Kita perlu mengakhiri semua ini, Pak. Busri menegaskan. Matanya penuh tekad. Akhirnya, setelah sepakat, mereka memutuskan untuk pergi ke desa sebelah di malam hari. Saat matahari terbenam, mereka berangkat, berbekal peta sederhana yang mereka ingat dari cerita nenek Busri. Setibanya di desa, suasana terasa berbeda. Jalanan yang biasanya ramai tampak sepi dan hanya terdengar suara angin yang berdesir.
Bisa jadi orang-orang di sini sudah tidur, kata Pak Wiryo. Mereka terus mencari sampai akhirnya menemukan rumah kecil dengan lampu redup. Itu pasti rumah dukun yang kita cari, kata Bu Sri, menunjuk ke arah rumah tersebut. Dengan ragu, Pak Wiryo mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, seorang wanita tua membuka pintu. "Siapa kalian?" tanyanya, suaranya tegas. Kami mencari bantuan, kata Bu Sri, merasa sedikit takut. "Masuklah." Wanita tua itu mempersilahkan mereka dengan gerakan tangannya. "Apa yang kalian cari?" "Nama kami Pak Wiryo dan Bu Sri. Kami terjebak dalam pesugihan dan mengalami hal-hal aneh. Kami butuh bantuan untuk mengakhiri semuanya," jawab Pak Wiryo, mencoba terdengar percaya diri. Wanita tua itu memandangi mereka dengan tatapan tajam. "Pesugihan itu berbahaya. Apa yang kalian lakukan untuk mendapatkannya?" "Kami hanya ingin hidup lebih baik," Bu Sri menjelaskan, suaranya bergetar. "Semua ada harganya, nak. Ketika kalian mengambil sesuatu yang tidak seharusnya, kalian juga harus siap membayar konsekuensinya." Wanita tua itu berkata, suaranya tegas. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" tanya Pak Wiryo. "Dengarkan aku baik-baik. Kalian harus menemukan makhluk yang kalian ikatkan diri. Hanya dia yang bisa membantu mengakhiri semua ini," wanita tua itu menjelaskan. "Makhluk? Apa maksudnya?" Bu Sri merasa bingung. "Pesugihan ini adalah perjanjian dengan kekuatan lain. Kalian harus berhadapan langsung dengan makhluk itu untuk membebaskan diri. Bawa dia ke tempat yang kalian sebut rumah, dan katakan kalian ingin mengakhiri perjanjian," jelas wanita tua itu. "Apakah ada cara lain?" Pak Wiryo bertanya, merasakan ketakutan di dalam hatinya. "Tidak ada jalan pintas, Pak. Jika kalian tidak melakukannya, kegelapan itu akan terus mengikuti kalian," jawab wanita tua itu. Matanya menatap dalam. Setelah berbicara lebih lanjut, mereka pamit dan kembali ke warung. Sepanjang perjalanan, mereka merasa beban di pundak semakin berat. "Apa kita benar-benar harus melakukan ini, Pak?" Bu Sri bertanya, suaranya bergetar. "Kita tidak punya pilihan, Bu. Kita sudah terlanjur, dan kita harus mengakhiri semua ini," jawab Pak Wiryo, berusaha menenangkan hati sendiri. Sesampainya di warung, suasana malam terasa lebih menegangkan. Mereka berdua saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar memasak makanan. Malam itu, mereka bersiap untuk melakukan pencarian. "Kita harus mulai dari dapur. Mungkin makhluk itu ada di sekitar sini," kata Bu Sri. Dengan hati-hati, mereka memasuki dapur, mengamati setiap sudut. "Apa yang harus kita cari?" tanya Pak Wiryo. "Entahlah, mungkin ada tanda atau sesuatu yang bisa menghubungkan kita dengan makhluk itu." Bu Sri menjawab, merasa cemas. Setelah beberapa saat mencari, Bu Sri tiba-tiba melihat bayangan di sudut ruangan. "Pak, lihat itu!" teriaknya, menunjuk ke arah bayangan yang bergerak. Mereka berdua mendekat, dan semakin dekat, bayangan itu semakin jelas. Ternyata, itu hanya sapu yang terjatuh. "Oh, itu cuma sapu," kata Pak Wiryo, merasa lega namun tetap tegang. Namun saat mereka berbalik, suara bisikan itu kembali terdengar. "Kau mencariku? Aku ada di sini menunggumu." Mereka berdua terpaku, dan jantung Bu Sri berdetak kencang. "Pak, aku tidak bisa. Aku tidak mau," teriaknya berusaha melarikan diri. "Tenang, Bu, kita harus tetap bersama." Pak Wiryo menegaskan, berusaha menahan tangan Bu Sri. Suara bisikan itu semakin dekat. "Kalian tidak bisa melarikan diri. Kalian sudah mengikat diri pada saya. Apa yang akan kalian lakukan sekarang?" Kegelapan menyelimuti dapur, dan mereka merasa terjebak. "Apa yang kita lakukan, Pak?" Bu Sri berteriak dalam ketakutan. "Kita harus menemukan makhluk itu. Dia harus ada di sini," teriak Pak Wiryo, suaranya semakin bergetar. "Jangan panik, kita tidak sendirian," Bu Sri mencoba meyakinkan dirinya. Namun saat itu, makanan di dapur mulai bergetar lagi, seolah merespons panggilan makhluk itu. "Ambil aku akan memberimu semua yang kau inginkan." Suara itu memanggil, menggoda. Pak Wiryo merasa terdesak. "Bu, kita harus tetap fokus, kita tidak boleh terpengaruh." Suara bisikan itu semakin kuat,
dan gelombang kegelapan mulai menyelimuti mereka. Sekarang atau tidak sama sekali, pilihanku, hidup atau mati. Teriak suara itu, mengisi seluruh ruang dapur. Dengan segenap keberanian, Pak Wiryo berteriak, "Kami tidak akan mengambil tawaranmu. Kami ingin bebas." "Jangan, itu akan menghancurkan kita." Bu Sri panik, meraih lengan Pak Wiryo. Kegelapan semakin mendekat, dan bayangan itu mulai terlihat jelas. "Aku adalah kegelapan yang kau panggil. Kini saatnya kau membayar." Suara itu menggema, menakutkan. Mereka berdua merasa terjebak. "Bu, kita harus tetap bersama, jangan menyerah." Pak Wiryo berusaha menenangkan. Dengan satu tekad, mereka berusaha untuk mencari jalan keluar, berharap bisa menemukan makhluk itu dan mengakhiri semua ini. Kegelapan menyelimuti dapur warung, dan suara bisikan itu semakin mendominasi suasana. Pak Wiryo dan Bu Sri saling berpegangan tangan, berusaha untuk tetap tenang di tengah teror yang menyelimuti mereka. Suara itu menggema, mengisi ruang dengan keangkeran. "Kalian benar-benar berani datang ke sini," bisik suara yang serak, seolah berasal dari kedalaman jurang. "Siapa kau?" Pak Wiryo berusaha berani, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Aku adalah makhluk yang kau panggil dengan kesepakatan yang bodoh itu." Suara itu menjawab, sambil menampakkan bayangan gelap yang menakutkan. Wujudnya tidak terlihat jelas, hanya sosok hitam yang bergerak-gerak di udara, mengeluarkan aura yang membuat bulu kuduk merinding. "Lepaskan kami," teriak Bu Sri, mencoba menunjukkan keberanian meskipun kakinya bergetar. "Kami tidak mau terjebak lagi dalam kesepakatan ini." "Terlambat, kalian sudah mengikat diri padaku. Kau meminta kekayaan dan aku memberikannya. Kini, aku ingin bagian dari jiwamu." Suara itu mengancam, semakin mendekat. Bu Sri menatap Pak Wiryo, dan dalam sekejap, mereka berdua menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah menghadapi makhluk itu. "Kami tidak akan membiarkanmu mengambil kami." Pak Wiryo berteriak, berusaha menegaskan posisinya. "Kau ingin berjuang, mari kita lihat seberapa kuat tekadmu." Suara itu membentak, dan mendadak ruangan dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Sebuah energi gelap mulai mengelilingi mereka, mempengaruhi segala sesuatu di sekitar. Bu Sri menggenggam erat tangan Pak Wiryo. "Kita harus berani, Pak. Kita tidak bisa menyerah." "Benar, Bu. Kita harus berjuang untuk hidup kita," jawab Pak Wiryo, mencoba menyalakan semangat meskipun rasa takut mulai menyelimuti mereka. Makhluk itu mulai memperlihatkan dirinya. Dia muncul dalam bentuk kabut hitam yang berputar, menciptakan sosok menyeramkan dengan mata menyala berwarna merah. "Kau ingin melawanku? Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan," teriaknya, suaranya seperti guntur. Dengan satu tekad, mereka mulai berdoa dalam hati, meminta perlindungan. "Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menghadapi ini," kata Bu Sri, berbisik dalam ketakutan. "Mengapa kalian berdoa? Kalian sudah mengabaikannya ketika mengambil jalan ini." Makhluk itu menghina, tertawa sinis. "Tidak, kami tidak akan membiarkan dirimu mengendalikan hidup kami." Pak Wiryo berteriak, suara tegasnya menggema dalam kegelapan. Bu Sri kemudian teringat cerita neneknya tentang kekuatan doa. "Kita harus melawan dengan iman, Pak," katanya dengan semangat baru. "Mari kita terus melantunkan doa." Pak Wiryo setuju, terinspirasi oleh semangat Bu Sri. Mereka mulai melantunkan doa dan pujian dengan suara yang bergetar, tetapi percaya bahwa itu akan memberikan perlindungan. Makhluk itu terlihat marah, mendengus seolah terprovokasi oleh doa mereka. "Kalian pikir doa-doamu bisa melindungi kalian? Sangat lucu," dia berkata. Gelapnya aura seolah semakin mengancam. "Mungkin tidak, tapi kami tidak akan menyerah," teriak Bu Sri, dengan suara bergetar tetapi penuh tekad. Saat mereka terus melantunkan doa, cahaya mulai memancar dari tubuh mereka, mengusir kegelapan yang mengelilingi. Makhluk itu terkejut, seolah terpengaruh oleh kekuatan yang tidak bisa dimengerti. "Ini tidak mungkin, kalian tidak bisa melakukan ini." Suara makhluk itu melengking dan mulai goyang oleh kekuatan doa dan pujian mereka. "Ya, kami bisa.
Pak Wiryo dan Bu Sri terus berdoa semakin percaya diri dengan setiap bait yang dinyanyikan. Makhluk itu mulai kehilangan bentuknya, seolah tergerus oleh cahaya iman yang mereka pancarkan. "Jangan, kembali ke kegelapan." Makhluk itu berteriak, tetapi kegelapan itu mulai surut, tertekan oleh kekuatan pujian yang tak terbendung. Mereka terus melantunkan doa, dan saat itu, cahaya semakin terang hingga hampir menyilaukan. Dengan satu teriakan terakhir, makhluk itu mulai hancur, menghilang ke dalam kegelapan yang dia bawa. "Tidak, kalian tidak boleh menang." Suara makhluk itu memudar, dan suasana di sekitar mereka berubah menjadi tenang. Kegelapan menghilang, dan dapur warung kembali normal. "Kita berhasil, Pak, kita berhasil!" Bu Sri berteriak, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Pak Wiryo mengangkat tangan, merasakan beban yang hilang. "Ya Bu, kita bebas." Namun, meski mereka merasa lega, kedamaian itu terasa rentan. "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Pak?" tanya Bu Sri, suara masih bergetar. "Kita harus berdoa dan bersyukur, Bu. Dan kita harus berhati-hati. Meskipun makhluk itu sudah pergi, kita harus mengingat pelajaran ini." Pak Wiryo menjelaskan, merasakan rasa syukur dalam hatinya. Mereka berdua duduk di lantai dapur, berdoa dan bersyukur atas keselamatan mereka. Dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa mereka bisa memulai hidup baru, bebas dari kegelapan yang pernah menyelimuti. Namun, di luar warung, angin berhembus pelan, seolah membawa pesan bahwa meskipun mereka telah menang, perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Setelah konfrontasi yang menegangkan dengan makhluk gaib, suasana di warung kaki lima mulai berangsur-angsur kembali normal. Pak Wiryo dan Bu Sri berusaha menata kembali kehidupan mereka, bertekad untuk tidak terjerumus lagi ke dalam kesepakatan yang mengerikan. "Saya rasa kita perlu kembali ke cara tradisional," Pak Wiryo mengatakan, menyusun rencana untuk menu baru di warung. "Kita bisa menyajikan makanan yang segar dan alami, tanpa bantuan dari hal-hal gaib." "Setuju, Pak. Saya ingin mengajak orang-orang untuk merasakan kembali rasa makanan kita yang sebenarnya." Bu Sri menambahkan dengan semangat. Mereka mulai mempersiapkan bahan-bahan segar dari pasar, memilih sayuran organik dan daging berkualitas. Bu Sri dengan telaten mempersiapkan bumbu-bumbu yang khas, sementara Pak Wiryo mengatur meja dan menciptakan suasana nyaman di warung. Setelah beberapa hari, mereka mulai melihat perubahan. Pelanggan yang biasa datang kembali, dan bahkan beberapa orang baru datang hanya untuk mencicipi masakan mereka. Kegembiraan menyelimuti warung kecil itu. "Lihat, Pak, pelanggan kita semakin banyak," Bu Sri berseri-seri, melihat pengunjung yang tertawa dan menikmati makanan mereka. "Saya senang sekali." Pak Wiryo tersenyum. "Ya, Bu, ini semua berkat usaha kita. Kita berjanji untuk tidak lagi mencari jalan pintas." Tetapi meskipun pelanggan mulai berdatangan, terkadang mereka merasakan getaran aneh di dalam hati mereka. Seolah-olah bayang-bayang masa lalu masih menghantui. "Kadang-kadang saya merasa seperti makhluk itu masih mengawasi kita, Pak," kata Bu Sri, menggelengkan kepala. "Apakah kita benar-benar aman?" "Rasa khawatir itu wajar, Bu. Tapi kita harus yakin, kita telah menghadapi ketakutan kita, dan kita tidak akan membiarkannya menghantui kita lagi," jawab Pak Wiryo, berusaha menenangkan hati Bu Sri. Namun, semakin hari semakin aneh hal-hal yang terjadi di warung. Seringkali mereka menemukan makanan yang tiba-tiba mengeluarkan bau aneh, dan terkadang pelanggan merasa tidak nyaman saat makan di sana. "Bu, kau juga merasakannya?" Pak Wiryo bertanya saat mereka sedang merapikan dapur. "Kadang-kadang saya merasa seperti ada yang tidak beres." "Ya, Pak. Terutama saat malam hari, saat pelanggan sudah pulang. Rasanya ada sesuatu yang menunggu di sudut dapur." Bu Sri menjawab, suaranya bergetar. Kekhawatiran itu semakin besar ketika satu malam, mereka mendapatkan laporan dari seorang pelanggan yang datang dan merasa pusing setelah makan di warung. "Pak, kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," Bu Sri mengusulkan, berusaha menegaskan. "Kita harus mengatasi masalah ini sebelum semuanya terlambat." Pak Wiryo setuju. "Kita harus melakukan pemeriksaan. Mungkin kita perlu memanggil seseorang yang paham tentang dunia gaib untuk membantu kita."
Mereka berdua pun mencari informasi mengenai orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual. Setelah mencari beberapa rekomendasi, akhirnya mereka menemukan seorang wanita tua yang dikenal sebagai peruqyah, seorang yang bisa membersihkan tempat dari energi negatif. Besok kita harus mengundangnya, Pak Wiryo memutuskan. Dia mungkin bisa membantu kita menemukan apa yang terjadi. Keesokan harinya, wanita tua tersebut datang ke warung. Dia terlihat bijaksana dan penuh ketenangan. "Apa yang mengganggu kalian?" tanyanya, memandang Pak Wiryo dan Bu Sri. "Kami merasakan ada yang aneh setelah konfrontasi dengan makhluk gaib. Pelanggan kami mulai mengalami hal-hal aneh," Bu Sri menjelaskan. Suaranya penuh harapan. "Baik, mari kita lihat." Wanita itu berkata sambil menutup matanya sejenak, merasakan energi di sekitar. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. "Kalian telah membuat kesepakatan yang mengikat. Meskipun makhluk itu telah pergi, bayangannya masih tertinggal," jelasnya. "Kita perlu membersihkan tempat ini agar kalian bisa bebas dari pengaruhnya." Pak Wiryo dan Bu Sri mengangguk, merasakan ketegangan dalam hati mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" Pak Wiryo bertanya. Wanita tua itu mulai menyiapkan beberapa alat spiritual, seperti air suci, garam, dan beberapa rempah-rempah. "Saya akan membersihkan energi negatif yang tersisa di sini. Kalian harus berdoa dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja," katanya. Proses pembersihan dimulai dan wanita itu berkeliling warung, menyebarkan air suci dan garam sambil mengucapkan doa-doa. Pak Wiryo dan Bu Sri berdiri di sudut, memanjatkan doa dalam hati. Saat proses berlangsung, mereka merasakan perubahan di sekitar. Energi yang tadinya terasa berat mulai menghilang, digantikan dengan rasa tenang dan damai. Setelah beberapa saat, wanita itu selesai. "Sekarang tempat ini telah bersih. Kalian bisa kembali menjalani kehidupan normal," katanya dengan senyuman. "Terima kasih banyak, Bu." Pak Wiryo dan Bu Sri bersyukur, merasa lega. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, mereka duduk bersama di warung. "Kita berhasil, Bu. Kini kita bisa melanjutkan hidup kita tanpa rasa takut," Pak Wiryo berkata, menyandarkan kepala di meja. "Iya, Pak. Ini adalah awal yang baru untuk kita," Bu Sri menjawab, merasakan beban di hatinya terangkat. Mereka berdua tersenyum, merencanakan masa depan warung dengan penuh harapan. Meskipun pengalaman itu meninggalkan bekas, mereka tahu bahwa dengan saling mendukung, mereka bisa melewati segalanya. Namun, di luar jendela angin berdesir pelan, seolah mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka telah mengatasi satu rintangan, perjalanan mereka masih panjang dan tantangan baru mungkin akan muncul. Seiring waktu berlalu, warung kaki lima yang dikelola Pak Wiryo dan Bu Sri semakin berkembang. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru, tertarik dengan makanan lezat dan suasana hangat yang mereka ciptakan. Warung kecil itu kini bukan hanya tempat makan, tetapi juga tempat berkumpulnya orang-orang, di mana tawa dan kebahagiaan menjadi bagian dari suasana. "Pak, lihat betapa ramainya warung kita." Bu Sri tersenyum lebar, melihat pengunjung yang datang silih berganti. "Ini semua berkat keputusan kita untuk kembali ke jalan yang benar." "Ya, Bu, aku bersyukur kita tidak terjebak lagi dalam godaan itu," jawab Pak Wiryo, merasa bahagia melihat pencapaian mereka. Mereka mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan warung, membagikan resep, dan berbagi pengalaman hidup. Meski begitu, mereka berdua tetap berhati-hati. Setiap malam setelah warung tutup, mereka melakukan ritual sederhana untuk menjaga kebersihan spiritual tempat itu. Mereka berdoa dan berterima kasih atas semua yang telah diberikan, memastikan tidak ada bayangan masa lalu yang kembali menghantui mereka. Suatu malam saat mereka membersihkan dapur, Bu Sri menemukan sebuah kotak kecil di sudut ruangan. "Pak, apa ini?" tanyanya, penasaran. "Sepertinya itu barang lama," Pak Wiryo menjawab sambil mendekat. Mereka membuka kotak itu dan menemukan berbagai pernak-pernik kecil yang tersimpan rapi. Salah satunya adalah cincin perak yang berkilau. "Ini bisa jadi peninggalan dari pemilik warung sebelumnya," Pak Wiryo berspekulasi. Mereka memutuskan untuk menjaga cincin itu sebagai simbol pengingat akan perjalanan mereka. Ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam kesepakatan yang berbahaya lagi.
Bu Sri berkata sambil mengagumi cincin itu. Beberapa bulan kemudian, saat malam menjelang, mereka terkejut ketika melihat cahaya dari dapur. "Pak, lihat itu. Sepertinya ada yang aneh." Bu Sri menunjuk dengan raut wajah cemas. Mereka berdua berjalan pelan menuju dapur. Namun saat sampai di sana, mereka hanya menemukan meja dan alat masak yang rapi. "Mungkin aku hanya membayangkan." Bu Sri mencoba menenangkan diri. Namun, saat mereka berbalik, suara lembut terdengar dari sudut ruangan. "Kalian telah memilih jalan yang benar. Teruslah menjaga cahaya ini." Keduanya terpaku dan Bu Sri berbisik, "Apakah itu suara yang kita dengar sebelumnya?" Pak Wiryo mengangguk. Mungkin makhluk itu tidak lagi menjadi ancaman. Dia tahu kita sudah berusaha untuk memperbaiki segalanya. Rasa damai menyelimuti mereka, dan mereka berdua saling memandang dengan penuh haru. "Kita telah melalui banyak hal, Pak. Sekarang saatnya kita fokus untuk menciptakan masa depan yang lebih baik," kata Bu Sri dengan semangat baru. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka melanjutkan usaha mereka. Warung kaki lima yang dulunya sepi kini menjadi tempat yang penuh warna, di mana kehidupan dan harapan tumbuh. Kehidupan mereka menjadi bukti bahwa setiap orang bisa berubah, dan bahwa kebaikan selalu lebih kuat daripada kegelapan. Mereka belajar untuk tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dan di antara tawa pengunjung dan aroma masakan yang menggoda, warung itu terus beroperasi, tak pernah sepi, menjadikan setiap hari baru sebagai kesempatan untuk merayakan hidup tanpa rasa takut akan bayangan masa lalu. Dari kisah Pak Wiryo dan Bu Sri, kita belajar bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dalam pencarian kekayaan dan kemewahan, mereka terjerumus ke dalam dunia gelap pesugihan yang membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Namun, dengan keberanian dan tekad untuk kembali ke jalan yang benar, mereka berhasil mengatasi ketakutan dan kesalahan masa lalu. Kehidupan mereka di warung kaki lima mengajarkan kita pentingnya kejujuran, kerja keras, dan menghargai setiap momen. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang tidak disertai risiko. Kebaikan dan ketulusan dalam berusaha adalah kunci untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Jadi ingatlah bahwa ketika menghadapi kesulitan, kita selalu memiliki pilihan. Pilihlah untuk tetap setia pada prinsip dan nilai-nilai baik, karena pada akhirnya, jalan yang benar adalah jalan yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang langgeng. Warung kaki lima bukan hanya sekadar tempat makan. Ia adalah simbol harapan dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.